Perjalanan ke desa Kembangan. Teriakan panjang memecah kesunyian malam. Suara benturan benda keras terdengar beberapa kali dari dalam kamar Bu Marinah. Ryuka terbangun dan segera mencari asal suara yang ia yakini berasal dari kamar ibunya. Bergegas ia menuju kamar ibunya. Seketika langkahnya terhenti saat tak sengaja kakinya menginjak benda cair hingga ia hampir terjatuh. Hampir saja ia berteriak sebelum akhirnya sebuah tangan menutup mulutnya dari belakang. "Jangan berisik!" bisik seseorang yang membekap mulutnya. Ryuka gemetar. Detak jantungnya kian memacu. Gadis berusia 20 tahun itu merasa sangat ketakutan. Bahkan ia tahu bahwa yang dia injak adalah bercak darah. Dan ia melihat bercak darah yang membentuk jejak kaki menuju arah kamar ibunya. Ryuka berusaha melepaskan diri dari dekapan lelaki di belakangnya. Ia memukul perut lelaki itu dengan siku. Lelaki itu sedikit merenggangkan tangannya. Ryuka berbalik arah. "Mas Egi!" Sedikit lega ketika ia sadar bahwa lelaki itu adalah saudara sepupunya. "Cepat pergi dari sini!" Egi meraih tangan Ryuka dan segera berlari menuruni tangga. "Apa yang terjadi? Bagaimana dengan ibu?" tanya Ryuka panik. "Bibi sudah mati. Kita harus pergi dari sini," jawab Egi dengan bibir gemetar. Ryuka menangis sambil terus berlari bersama Egi. Banyak pertanyaan yang masih ia pendam, juga rasa takut yang mendalam. Sampai di tepi jalan, Egi melambai tangan pada sebuah bus yang melintas. Ryuka hanya mengikuti Egi menaiki bus tersebut meski ia tak tahu kemana tujuan mereka pergi. Di dalam bus nampak beberapa penumpang. Sunyi, tiada satu orang pun yang berbicara. Egi dan Ryuka duduk di kursi paling belakang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Ryuka sambil masih terisak dalam tangisnya. "Mereka datang untuk membunuh kita semua. Bibi Marinah, Paman Seto, kamu dan juga aku." Egi tertunduk menahan air mata yang hampir tumpah. "Mereka siapa? Dan kenapa?" Ryuka sedikit meninggikan nada bicaranya sehingga membuat para penumpang lain menoleh ke belakang. "Ses, jangan keras-keras," bisik Egi. "Ini semua karena Paman Seto. Dia berurusan dengan para penjahat itu sehingga mereka marah. Sekarang ibumu sudah menjadi korban, dan kita jadi buronan mereka. Aku tidak tahu dengan pasti, tapi yang jelas kita tidak aman berada di sini." Jelasnya, "Lebih baik aku mati, Mas, daripada kehilangan ibu dan menjadi buronan." "Apa kamu yakin mereka akan langsung membunuhmu? Kau wanita muda. Sudah pasti mereka akan mempermainkanmu atau menyiksamu. Bapakmu menyuruhku membawamu pergi." Dia menitipkan selembar kertas berisi alamat. Egi mengeluarkan secari kertas berisi tulisan. "Basutija Desa Kembangan?" "Iya, Ryuka. Paman hanya bilang agar aku menaiki bus malam yang akan mengantar kita ke Desa Kembangan. Dan kita harus menemui Basutija." Sesaat kemudian bus berhenti. Mereka berjalan menuju pintu depan. Menoleh ke kanan kiri sudah tidak ada penumpang. Mereka keheranan, kapan para penumpang bus itu turun. Sementara bus baru berhenti satu kali saja. Mereka turun dari bus itu dan bus kembali melaju kencang. Perlahan terlihat cahaya kekuningan dari arah timur, menandakan malam telah berganti pagi. Pepohonan rindang diiringi rumput-rumput liar dan ilalang tumbuh di tepian jalan. Mereka berjalan menuju satu-satunya jalan setapak yang ada di kanan jalan raya. Hanya ada jalan kecil berbatu di antara rerumputan. "Apakah ini jalan menuju Desa Kembangan itu?" Ryuka sedikit ragu, karena di sana hanya nampak seperti hutan tanpa adanya pemukiman. "Kita ikuti jalan ini saja dulu. Menurut Paman, kita hanya perlu mengikuti jalan yang ada ketika bus berhenti." Meski sedikit ragu, Egi mencoba yakin. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak di tengah-tengah rimbunan pohon jati.
Hampir 1 jam berjalan tetapi suasana masih saja sama. Belum nampak tanda-tanda adanya perkampungan di sana. Ketika hampir putus asa, akhirnya dari kejauhan mereka nampak rangkaian bambu berbentuk pintu besar dengan tulisan di atasnya Sugeng RAWUHDATHENG Desa Kembangan. Ryuka tak sabar ingin cepat sampai dan segera beristirahat. Ia sangat lelah berjalan dan memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Egi pun bersemangat mempercepat langkahnya. Namun sebanyak apapun langkah mereka rasanya gapura desa itu tidak juga semakin dekat. Seperti sama saja dengan pertama kali mereka lihat. Seakan mereka hanya jalan di tempat saja, tidak bergerak maju. Mas, kenapa rasanya kita tidak sampai-sampai? Padahal tadi sudah terlihat dekat gapura desa itu. Ryuka yang semakin kelelahan merasakan kejanggalan dengan tempat itu. Sebentar lagi Ryuka, kita hanya butuh berjalan sedikit lagi. Egi mencoba menenangkan. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan diiringi alunan tembang Jawa yang membuat bulu kuduk merinding. Wangi kembang melati semerbak mengganggu indera penciuman, membuat mereka berdua semakin merasa ngeri. Lantunan tembang Jawa terdengar semakin dekat ketika langkah mereka terhenti tepat di depan gapura desa yang terbuat dari rangkaian bambu kuning tertata rapi membentuk sebuah pintu besar. Kenapa gapura desa ada pintunya? Bagaimana warga desa keluar masuk desa? Apa harus selalu membuka dan menutup pintu? Ryuka penasaran. Coba kita ketuk saja, ucap Egi seraya mengetuk pintu bambu itu. 3 ketukan dan pintu terbuka dengan sendirinya. Aroma kembang melati kian menyengat. Tidak ada suara gamelan dan nyanyian lagi. Apa aku tadi salah dengar? Batin Ryuka. Sugeng Rawu dateng Desa Kembangan. Sinten melebet temboten saget medhal. Seorang wanita cantik berkebaya putih menyambut mereka. Selamat datang di Desa Kembangan. Siapa masuk tidak dapat keluar. BRA kakak. Pintu tertutup dengan sendirinya. Mereka kaget dan menoleh ke belakang. Mari ikut saya Mbak Ayu serta Den Mas Bagus, ajak wanita bersanggul itu dengan suara lembut. Kami datang mencari rumah Mbah Sutijah, ucap Egi menegaskan maksud kedatangan mereka. Wanita cantik itu tersenyum manis. Ryuka memperhatikan wanita itu dengan merasa heran. Dari mana datangnya? Kenapa tiba-tiba dia ada di sana dan menyambut kedatangan mereka? Dari penampilannya yang tidak biasa, memakai kebaya dan jarik. Rambut bersanggul dihiasi beberapa melati di bagian atas dan ada 1 bunga mawar di atas telinga kanan. Paras ayu, kulit putih, tubuh ideal. Tugas saya adalah menjemput tamu dan mengantar ke balai tamu, Den Mas. Setelah kalian bertemu Nyai, baru Nyai yang akan memutuskan, tegasnya. Tapi Mbak, kami hanya ingin segera bertemu dengan Mbah Sutijah. Ryuka sedikit kesal. Memang dia sudah sangat lelah. Iya Mbak Ayu. Sabarlah sebentar. Kalian bisa beristirahat dulu nanti sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih panjang. Tentunya kalian lelah. Biarkan kami sebagai warga desa menjamu dan menyambut kedatangan kalian terlebih dahulu. Maafkan adik saya Mbak. Kami tidak bermaksud tidak sopan. Dia hanya kelelahan karena perjalanan panjang, ucap Egi. Mereka berjalan mengikuti wanita itu, hingga sampai di sebuah rumah besar dengan halaman yang sangat luas. Bunga-bunga tertata rapi, dengan hiasan batu kerikil mengitari taman. Ada air mancur di tengahnya. Di bawah air mancur terdapat genangan air jernih serta tumpukan batu kecil di sekelilingnya. Ryuka takjub dengan pemandangan indah di halaman rumah itu. Rumah itu terbuat dari kayu, seperti rumah zaman dulu, dengan banyak ukiran di tiang dan pintu rumah. Terasa seperti masuk ke era 90-an. Suasana desa sangat asri. Masih segar dengan banyaknya pepohonan dan rumput liar, serta jalan berbatu. Rumah itu terletak jauh dari pemukiman warga. Hanya ada 1 rumah di sana.
Rumah yang begitu luas namun terasa sunyi. Di sekitarnya hanya ada pohon-pohon besar dan suara burung bersahutan. Kritet, pintu kayu yang besar itu dibuka. 3 wanita berkebaya kuning menyambut mereka dengan membungkukkan badan. Mengantarkan mereka memasuki sebuah ruangan luas. Ada meja dan beberapa kursi kayu di sana. Mereka dipersilahkan duduk dan 3 wanita itu meninggalkan mereka. Berjalan menuju arah belakang. Ruangan yang sedikit gelap. Mungkin karena tidak ada cahaya yang masuk. Setiap sudut ruang bergantung lampu minyak kecil. Semua dinding kayu penuh ukiran. Ryuka mengira bahwa pemilik rumah adalah pecinta seni. Sehingga banyak sekali ukiran beragam bentuk di sana. Ryuka merogoh kantung baju. Diambilnya handphone. Rasanya ingin memotret keindahan rumah beraura klasik itu. Namun sayang, ternyata handphonenya mati. Percuma saja, benda itu tidak berguna di sini. Ucap Egi. Kenapa? Ryuka keheranan. Di sini tidak ada listrik, apalagi sinyal. Sedangkan kendaraan juga tidak ada di sini. Desa ini sangat terpencil dan susah dijangkau. Jelas Egi. Ryuka menaikkan kedua alisnya. Menatap Egi penuh curiga. Dari mana Mas Egi tahu sedangkan kita baru saja sampai di sini? Lihat saja suasana dan kondisi di desa ini. Harusnya kamu langsung mengerti saat melihat suasana desa yang masih sangat alami ini kan? Egi sedikit gelagapan menjelaskan. Tuh. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Bertemunya Gandari. Seorang wanita anggun berjalan mendekat ke arah mereka. Wanita itu berpakaian layaknya pengantin Jawa. Kemben berwarna hitam dengan jarik, lengkap dengan selendangnya. Rambut bersanggul besar. 3 cunduk mentul di atasnya, dan rangkaian melati memanjang di bagian kiri. Riasan wajah tidak terlalu mencolok. Hanya bedak tipis dan lipstik berwarna merah hati. Senyum manis mengembang di bibirnya. Langkah pelan dan anggun bak putri keraton. Dengan hati-hati duduk di hadapan mereka. Egi sampai terpana melihatnya. Wanita cantik di hadapannya seakan meluluhkan hatinya. Hingga tiada kata yang dapat keluar dari mulutnya. Selamat datang di rumahku Cah Ayu. Suara lembut keluar dari bibir merahnya. Siapa namamu? Tanya wanita itu. Saya Ryuka, Mbak. Jawab Ryuka. Panggil saya Nyai Gandari. Tegasnya. Iya. Maaf, Nyai. Ucap Ryuka gugup. Nyai Gandari kembali tersenyum. Dan kamu Cah bagus. Nyai Gandari menoleh ke arah Egi yang masih terdiam. Melihat Egi tak langsung menjawab, Ryuka menyenggol lengan Egi. Egi sedikit kaget dan tersadar dari lamunan. Siapa namamu? Nyai Gandari mengulangi pertanyaannya. Saya Egi. Jawab Egi gugup. Nyai Gandari menepuk tangan 3 kali. Seketika beberapa pelayan datang membawa nampan penuh dengan makanan. Para pelayan wanita memakai pakaian yang sama. Kebaya berwarna kuning dan rambut digelung rapi. Mereka serempak menata piring-piring rotan beralaskan daun pisang yang berisi berbagai macam jamuan. Ada nasi, daging, buah, sayur, serta teko berisi teh hangat. Seorang pelayan menuang teh pada 3 cangkir yang tersedia. Setelah semua makanan tertata rapi di atas meja, para pelayan berjalan mundur sambil membungkukkan badan dan berlalu pergi. Minum dulu tehnya. Kalian pasti haus dan lelah. Ucap Nyai Gandari seraya mengambil secangkir teh dan meminumnya. Terima kasih, Nyai. Jawab keduanya serempak. Kemudian mereka minum dan makan jamuan yang ada. Terasa lezat sekali semua makanan yang disajikan. Mereka memang sangat lapar dan haus. Ryuka sedikit melupakan masalah yang baru saja ia hadapi. Setelah selesai makan, para pelayan membereskan peralatan makan. Kemudian datang seorang pelayan dengan nampan berisi 2 potongan bambu kecil di tangannya.
Potongan bambu itu berbentuk seperti gelas dan berisi sebuah ramuan. Nyai Gandari menyentuh gelas bambu itu sambil mengucap sesuatu yang tidak terdengar oleh Ryuka dan Egi. Ryuka memperhatikan mulut Nyai Gandari dengan perasaan gelisah. Apa yang sedang ia lakukan? Pikir Ryuka. Minumlah, perintah Nyai Gandari. Apa itu, Nyai? Tanya Ryuka penasaran. Itu jamu, enduk. Supaya kalian tidak lelah saat perjalanan nanti. Kalian akan menemui Mbah Sutijah kan? Rumahnya jauh dari sini. Jelasnya. Tanpa banyak pertanyaan, Egi langsung mengambil gelas itu dan meminum isinya. Sekali tengah langsung habis. Ryuka memperhatikan Egi dengan seksama. Nyai Gandari menganggukkan kepala sambil tersenyum kepada Ryuka. Seakan mengisyaratkan agar Ryuka segera minum ramuan itu. Ryuka mengambil gelas bambu dengan tangan gemetaran. Perlahan mendekatkan pada mulutnya. Ketika ia hendak meminum ramuan itu, tiba-tiba ia mencium aroma anyir yang membuatnya ingin muntah. Sontak ia menutup mulutnya. Huik, tutup saja hidungmu jika tak tahan baunya, enduk. Ryuka melirik ke arah Nyai Gandari. Merasa aneh, kenapa wanita itu seperti ingin sekali ia meminum ramuan itu. Apalagi Egi hanya diam tak berkomentar apapun. Membuat Ryuka sedikit kesal. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak bisa minum ramuan ini. Ucap Ryuka. Jika kau tidak meminumnya, maka kau tidak akan kuat melanjutkan perjalanan. Bentak Nyai Gandari. Raut wajahnya berubah tegang. Paras ayu Nyai Gandari yang tadinya terlihat ramah kini berubah menyeramkan. Minum saja, jangan buat Nyai marah, kata Egi. Ryuka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan menahan air mata yang sudah kembung di kelopak matanya, ia meneguk cairan berwarna hitam kental itu. Ryuka membekap mulutnya menahan rasa mual ketika menelan cairan itu. Rasa pahit masih mengganggu tenggorokannya, membuat perutnya terasa tidak nyaman. Setelah meminum air putih, rasa pahit itu berangsur hilang. Tapi kini, ia merasa sangat mengantuk. Kalian istirahat dulu saja, nanti sore baru lanjutkan perjalanan. Nyai Gandari bangkit dari tempat duduknya. 2 orang pelayan mengantar mereka ke kamar masing-masing. Kali ini Ryuka tidak menolak. Yang ia pikirkan segera tidur karena matanya terasa sangat lelah. Monggo Mbak Ayu. Pelayan membukakan pintu kamar sembari mempersilahkan Ryuka masuk. Sementara Egi memasuki kamar di sebelahnya. Ryuka masuk dan menutup pintu kamar. Diperhatikan setiap sudut ruangan. Lampu minyak berukuran kecil berdiri di papan kayu yang berada di sudut ruangan. 1 lampu lagi berada di samping kiri tempat tidur tercantel di sebuah paku. 2 lampu cukup menerangi ruang kecil berukuran 3 kali 3 meter itu. Di sebelah ranjang ada meja kecil dengan laci di bawahnya. Juga lemari kayu yang cukup besar di sampingnya. Ryuka merebahkan tubuhnya pada ranjang kecil yang tertutup kain putih. Matanya semakin terasa berat dan seketika ia memejamkan matanya. Sopo mlebu ora bakal bisa metu. Siapa masuk tidak akan bisa keluar. Suara itu lirih terdengar di telinga. Ryuka membuka mata. Entah berapa lama ia tertidur. Mencari asal suara namun tak ada siapapun di sana. Ryuka tertarik dengan lemari besar di hadapannya. Ia membuka lemari 3 tingkat itu. Bagian atas kosong. Di tengah ada beberapa kain jarik dan atasan kebaya sederhana. Dan paling bawah ada beberapa tumpukan buku-buku tebal. Ia mengambil 1 buku dan membukanya. Buku sang yang berdebu juga banyak terdapat jaring laba-laba. Bagian tepi buku sudah rusak bekas gigitan rayap. Ryuka mengusap sampul buku dengan tangannya. Pada sampul buku tertulis silsilah desa kembangan. Ryuka tertarik membaca buku itu. Tapi ia juga tertarik untuk melihat buku lain. Lalu ia mengambil 1 buku lagi dengan judul Susu Kembang KATLESNAN. Baru ia membuka 1 halaman, tiba-tiba ia merasa ada hembusan napas kasar pada telinga kanannya.
Sopo melebu ora bakal bisa metu. Suara itu kembali terdengar lirih di telinga. Sontak Ryuka menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Ryuka menoleh ke segala arah mencari asal suara. Pok, pok, pok. Suara ketukan pintu kembali mengagetkan Ryuka. Ia bergegas mengembalikan buku ke tempat semula kemudian membuka pintu. Sudah saatnya kamu pergi, ucap seorang pelayan wanita. Gantilah pakaianmu dengan kebaya dan jarik yang ada di dalam lemari itu, lalu kembalilah ke balai tamu. Lanjutnya, tanpa banyak bicara, Ryuka mengikuti perintahnya. Segera ia ganti pakaiannya dengan pakaian yang ada di dalam lemari itu. Setelah itu Ryuka keluar kamar. Tak sengaja ia melihat seseorang mirip dengan Nyai Gandari keluar dari kamar tempat Egi berada. Ryuka bersembunyi di balik pintu untuk memastikan apakah wanita itu benar Nyai Gandari. Wanita itu berlalu pergi. Ryuka yakin bahwa dia adalah Nyai Gandari. Tak lama kemudian Egi keluar dari kamar. Tanpa bicara apapun mereka berjalan menuju balai tamu. Banyak pertanyaan yang Ryuka simpan. Tapi ia tahan sampai mereka keluar dari rumah itu. Wanita penari di tengah hutan. Sesampainya di balai tamu, seseorang sudah menunggu dan langsung menyambut mereka. Perkenalkan, saya Aditama. Saya abdi yang bertugas mengantar tamu sampai ke pemukiman warga. Lelaki bertubuh tinggi kekar itu memperkenalkan diri. Gimana Nyai Gandari? Kami belum berpamitan. Tanya Ryuka basa-basi. Sebenarnya Ryuka hanya penasaran dengan keberadaan Nyai Gandari setelah ia melihatnya dari kamar Egi tadi. Lelaki tampan dengan pakaian khas Jawa kuno itu menjelaskan bahwa Nyai Gandari saat ini sedang beristirahat dan tidak bisa diganggu. Nyai berpesan agar aku mengantar kalian. Tidak perlu berpamitan. Nyai sudah mengatur waktu kepergian kalian dari persinggahannya ini, ucap Aditama. Kemudian mereka melangkah keluar rumah. Berjalan melalui halaman yang luas. Aditama berjalan di depan dan Ryuka serta Egi mengikutinya di belakang. Ryuka masih bungkam, tak ingin bicara pada Egi sampai sekarang. Ia masih kesal dengan Egi, sejak Egi tak membantunya menolak meminum ramuan aneh itu. Tak jauh dari tempat mereka berjalan, seseorang duduk di sebuah bangku halaman dengan pandangan kosong mengarah pada mereka. Ryuka sempat memperhatikannya sejenak. Sosok wanita berkebaya merah. Rambut ikal terurai ke samping dengan hiasan ronce melati sepanjang pinggul. Tidak ada warna hitam di matanya, hanya putih polos tanpa bola mata. Ada 2 taring panjang hingga dagu di mulutnya. Ryuka sampai bergidik ngeri. Entah apakah hanya Ryuka yang melihatnya, atau Egi dan Aditama tidak memperhatikan saja. Ingin ia bertanya tapi ia masih enggan membuka mulut. Ryuka mencoba tidak peduli dan kembali memandang lurus ke depan. Tapi rasa penasaran membuatnya kembali menoleh ke belakang. Wanita itu masih di sana dengan tatapan kosong. Sesekali Ryuka mengucek matanya, memastikan apakah yang ia lihat itu nyata. Namun ketika ia kembali membuka mata, wanita itu justru terlihat sedang melambaikan tangan ke arahnya. Ryuka, ada apa? Egi memanggilnya karena Ryuka tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Ryuka tidak menjawab dan kembali melanjutkan langkahnya. Egi menyadari perbedaan sikap Ryuka padanya. Membuat hatinya bertanya-tanya apakah dirinya berbuat salah sehingga membuat Ryuka marah. Hari sudah hampir gelap. Aditama menyalakan obor. Satu dia pegang dan satu lagi dia serahkan pada Egi. Mereka melintasi jalan tanah yang sempit di tengah rumput-rumput liar yang rimbun setinggi lutut. Ryuka sedikit kesusahan berjalan dengan memakai jarik yang sempit dan panjang hingga mata kaki. Beberapa kali ia hampir terpeleset dikarenakan jalanan licin dan sempit. Egi yang berjalan paling belakang memegang tangan Ryuka. Ia tahu Ryuka kesusahan. Tapi Ryuka segera melepaskannya. Ia malah berjalan sedikit lebih cepat menyusul Aditama di depannya. Aditama, apakah bisa jalan pelan sedikit? Aku lelah sekali mengikuti langkahmu itu, gerutu Ryuka. Kita harus sampai di pemukiman sebelum dini hari.
Jawabnya singkat. Apa? Sebelum dini hari? Memangnya sejauh apa perjalanan kita? Dengan langkah cepat pun kita masih mengejar waktu. Hari sudah semakin gelap. Dan kita baru setengah perjalanan. Kali ini Aditama menoleh ke belakang. Kini ia menyadari bahwa Ryuka benar-benar terlihat lelah. Ia lupa bahwa Ryuka hanyalah seorang wanita lemah yang berjalan di kegelapan malam. Lalu Aditama tersenyum lebar hingga terlihat lesung pipinya. Ia membuka ikat kepalanya dan mengelap keringat di dahi Ryuka. Membuat Ryuka melotot karena kaget. Ryuka mundur selangkah sampai tak sengaja menginjak kaki Egi. Bawa obornya. Aditama menyerahkan obor yang dia bawa pada Egi. Tanpa banyak bertanya, Egi menerimanya saja. Aku akan menggendongmu agar lebih cepat, ucap Aditama seraya membopong tubuh mungil Ryuka. Terlihat enteng sekali tangan kekarnya meraih tubuh Ryuka yang kecil itu. Turunkan aku. Aku masih bisa jalan. Teriak Ryuka sambil memukul dada Aditama. Aditama tidak peduli dan terus berjalan. Aditama, turunkan dia, perintah Egi. Egi terlihat marah dengan perlakuan Aditama terhadap Ryuka. Aditama mengalah dan menurunkan tubuh Ryuka. Bukankah kau bertugas mengantar kami, bukan membuat kekacauan? Bentak Egi. Aditama terkekeh. Aku hanya sedikit bercanda agar perjalanan kita tidak sunyi. Kurang ajar kau. Kau anggap Ryuka sebagai bahan candaan. Egi hampir saja melempar obor ke arah Aditama. Sudahlah, kita jalan lagi. Ryuka mencoba menengahi meski masih merasa dongkol dengan kedua pria itu. 2 jam sudah perjalanan mereka lalui. Hawa dingin menyelimuti hingga merasuk ke pori-pori. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menerbangkan ranting-ranting kering dan dedaunan. Semerbak aroma wangi melati yang begitu menyengat hingga ke tenggorokan, membuat Ryuka terbatuk beberapa kali. Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Suara Aditama memecahkan keheningan. Egi yang berjalan paling belakang mulai gelisah. Ryuka tak kalah tegang. Kakinya mulai gemetar, antara takut dan pegal. Di depan tumpukan batu yang membentuk sebuah bangunan seperti candi. Tidak terlalu tinggi. Di tengahnya seperti terowongan. Kita harus melewati lorong itu. Tunjuk Aditama ke arah tumpukan batu yang membentuk terowongan itu. Apa tidak ada jalan lain? Bukankah kita bisa lewat samping bangunan itu saja? Tanya Ryuka tak yakin. Ikuti saja. Jawabnya singkat. Mereka memasuki lorong sempit yang tingginya hanya 1 meter. Mereka harus berjalan merunduk. Lantunan nyanyian Jawa mulai terngiang di telinga. Nampak seorang wanita sedang menari di ujung lorong. Di sana terlihat cahaya yang sangat terang. Berbeda dengan suasana malam yang seharusnya gelap gulita. Ryuka semakin ketakutan. Detak jantung kian memacu. Kakinya terasa berat melangkah. Hingga tak sadar ia meraih tangan Aditama. Siapa wanita itu? Kenapa dia menari di malam hari? Bisik Ryuka di telinga Aditama. Lewati saja dan jangan menoleh ke belakang. Jelasnya, mereka keluar lorong. Melewati wanita yang masih menari itu. Alunan musik dan nyanyian Jawa masih terngiang di telinga. Setelah beberapa langkah, Egi merasa penasaran dengan penari itu. Ia pun kembali menoleh ke arah wanita itu. Egi berteriak kaget melihat wanita yang semula cantik berubah menyeramkan. Wanita dengan kain hijau dan selendang kuning terikat di pinggulnya itu, wajahnya berlumur darah dan matanya melotot keluar hingga hampir terjatuh. Ia melempar selendang yang kian memanjang hingga melilit tubuh Egi dan menariknya. Ryuka yang mendengar teriakan Egi pun ikut menoleh. Aditama langsung berlari ke arah wanita itu. Dengan sigap wanita itu mengelebatkan satu selendang lagi ke arah Aditama hingga menyambar tubuhnya. Lepaskan dia! Gerta Aditama tanpa rasa takut sedikit pun. Dia milikku.
Wanita itu melilitkan selendang pada tubuh Egi hingga Egi sulit bergerak. Wanita itu melayang di udara, bersiap untuk meninggalkan mereka dengan membawa Egi. Namun Aditama segera melompat dan menarik kakinya. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Wanita itu terus memainkan selendangnya. Namun Aditama dengan sigap menghindar. Beberapa kali terjatuh, namun Aditama tak juga menyerah. Hingga pada akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk mengambil bunga mawar yang menghias rambut wanita itu. Kemudian ia meremas dan mengusapkan pada kedua mata wanita itu. Seketika wanita itu mengerang kesakitan. Perlahan ia menghilang. Tubuh Egi tergeletak di atas tanah. Sambil terbatuk-batuk, ia mencoba mengatur napasnya. Dadanya masih terasa sesak. Perlahan ia bangkit, menoleh ke sekeliling, mencari keberadaan Ryuka, namun ia tak melihat Ryuka di sana. Di mana Ryuka? Ucapnya panik. Aditama pun baru menyadari jika Ryuka tidak ada. Sekelebat bayangan hitam hilang di balik pohon. Makhluk hitam berbulu lebat. Aditama mengejar bayangan hitam yang hilang di balik pohon besar. Melihat sekeliling, hanya ada kegelapan. Aditama, panggil Egi yang berjalan pelan ke arahnya sambil memegangi dadanya yang masih terasa sesak. Semua salahmu. Aditama mengacungkan jari telunjuk ke arah Egi. Andai kau mendengar apa kataku dan tidak menoleh ke belakang, Ryuka tidak akan hilang. Bentaknya. Ya, kenapa kau menyelamatkanku, bukan malah melindungi Ryuka? Egi tersenyum sinis. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kalau aku tidak menyelamatkanmu maka kau sudah menjadi budak siluman itu. Aditama memalingkan muka. Ikut aku atau berdiam diri di situ sampai siluman lain menjemputmu. Tanpa menoleh lagi Aditama berjalan menerobos gelapnya malam. Egi terpaksa mengikuti langkah Aditama ke arah semak-semak yang cukup tinggi. Di balik semak-semak itu terlihat cahaya merah yang berputar-putar mengelilingi pohon beringin yang rindang. Aditama memegang liontin kalungnya. Liontin dengan batu berwarna hijau di tengahnya itu mengeluarkan cahaya. Seketika cahaya kehijauan dari liontin itu melesat cepat ke arah cahaya merah yang berputar. Kedua cahaya itu saling berbenturan hingga menimbulkan bunyi decitan keras yang memecah gendang telinga. Egi menutup telinganya yang terasa sakit akibat bunyi dari benturan dua cahaya itu. Seketika itu cahaya hijau menghilang dan cahaya merah berubah menjadi sosok makhluk tinggi besar berwarna hitam. Tubuhnya dipenuhi bulu lebat. Wajahnya yang hitam penuh bulu dengan mata merah menyala dan gigi bertaring panjang. Tingginya sekitar 3 meter. Egi terperanjat kaget dan ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ia merebahkan tubuhnya di atas tanah, berharap makhluk mengerikan itu tidak melihatnya. Sementara itu, Aditama melompat tinggi dan mendarat tepat di hadapan makhluk berbulu itu. Irgo! Suara menggelegar yang membuat hewan-hewan malam berhamburan menjauh. Aditama menatap tajam ke arahnya. Makhluk itu nampak marah. Ia melangkah samapi tanah yang ia pijak bergetar. Makhluk itu bersiap hendak menghantam tubuh Aditama. Namun dengan gerakan cepat Aditama melompat menghindari serangan makhluk itu. Beberapa kali pukulan dilayangkan membuat Aditama sedikit kewalahan. Aditama kembali memegang liontinnya. Cahaya kehijauan kembali keluar dari liontin itu dan menyambar makhluk itu. Makhluk besar itu terpental hingga menubruk pohon. Pohon itu pun sampai roboh dibuatnya. Kemudian ia bangkit kembali dan menyerang dengan kecepatan penuh. Aditama tersungkur dan makhluk itu mengambil kesempatan untuk menginjak tubuhnya. Darah keluar dari mulutnya. Egi yang masih mengintip dari kejauhan menjadi semakin ketakutan. Dengan sedikit tenaga yang tersisa Aditama merogoh kantong baju dan mengeluarkan jarum kecil. Jarum itu ia lumuri dengan darahnya dan ia tancapkan pada kaki makhluk itu yang masih berada di atas perutnya. Ush! Seketika api menyala membakar kaki makhluk itu. Makhluk itu mundur dan terjatuh. Argh!
Makhluk mengerikan itu berguling-guling di atas tanah dengan kobaran api di sekujur tubuhnya. Seiring kepulan asap yang kian menipis, makhluk itu sudah berubah menjadi abu. Aditama duduk bersila di atas tanah, menggerakkan tangannya seperti gerakan berlatih silat. Kemudian memukul tanah di hadapannya dengan telapak tangan. Tiba-tiba muncul pusaran angin mengitari dirinya hingga ia berada di tengah-tengah pusaran. Egi masih memperhatikan dari kejauhan. Awalnya ia akan mendekat saat makhluk tadi terbakar habis, namun ia urungkan ketika melihat Aditama melakukan gerakan aneh itu. Sesaat kemudian pusaran angin berhenti, dan tubuh Ryuka tergeletak di pangkuan Aditama. Egi yang menyadari hal itu langsung keluar dari persembunyian dan berlari mendekat. Ryuka, bagaimana bisa? Egi keheranan dengan kemunculan Ryuka yang tiba-tiba. Makhluk itu menyembunyikannya. Aditama menghembuskan napas kasar. Lalu Aditama mendekatkan mulutnya pada mulut Ryuka. Bibirnya yang masih menyisakan sedikit darah itu ia tempelkan pada bibir Ryuka sembari tangan kanannya mengusap mata Ryuka. Menyaksikan hal itu Egi marah dan sudah mengepalkan tangan bersiap memukul Aditama. Namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat mata Ryuka terbuka. Ryuka terbatuk, kemudian mengusap bibirnya yang terasa basah. Ia kaget mendapati cairan merah di tangannya. Apa yang terjadi? Tanya Ryuka linglung. Kau diculik penghuni hutan ini. Jelas Aditama. Jika masih lemas istirahatlah sebentar. Lanjutnya. Ryuka. Egi memeluk Ryuka. Maafkan aku, ucap Egi. Ryuka yang masih kebingungan hanya diam. Pandangannya beralih pada Aditama. Ia melihat ada noda darah di baju dan wajah Aditama. Tidak perlu bertanya, aku baik-baik saja, kata Aditama. Aku tidak peduli, ucap Ryuka kesal. Aditama malah tertawa. Hahaha, kau mengkhawatirkan keadaanku tapi berusaha tidak ingin tahu. Diamlah kau, jangan sok tahu. Egi pun ikut kesal. Sejenak mereka beristirahat sambil mengatur napas karena lelah. Meluruskan kaki dan meregangkan otot-otot yang tegang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di depan nampak rimbunan bambu yang menjulang tinggi. Kita hampir sampai. Tugasku hanya mengantar kalian sampai di sini saja. Setelah melewati pohon bambu itu kalian sampai di perkampungan. Aditama menjelaskan. Ingatlah untuk mematuhi peraturan yang ada. Setiap tempat mestinya ada anjuran dan larangan. Jangan sampai kalian melanggarnya karena akan berakibat fatal. Ryuka sedikit lega karena ia sudah hampir sampai dan tidak perlu lagi berkelana di tengah hutan belantara yang menakutkan. Saatnya kita berpisah. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Senyum manis mengembang di bibir Aditama. Jangan harap kita bertemu lagi, ucap Egi. Mas Egi jangan bicara seperti itu. Ucapkan terima kasih karena dia sudah banyak menolong kita, ujar Ryuka. Terima kasih sudah mengantar kami dan membantu kami melewati banyak rintangan. Berhati-hatilah di jalan pulang, ucap Ryuka. Kalian juga berhati-hatilah. Aditama menyentuh pundak Ryuka dan berlalu pergi. Egi dan Ryuka melanjutkan perjalanan melewati rimbunan bambu dan akhirnya sampai di ujung jalan. Akhirnya mereka menginjakan kaki di tanah luas yang dikelilingi dengan pemandangan indah. Bunga-bunga banyak bermekaran. Terlihat rumah-rumah berjejer di sepanjang jalan. Lampu minyak bergantung di depan rumah-rumah warga. Jalanan berbatu yang masih alami dengan rumput-rumput di sela-sela batu yang tertata rapi. Hari masih gelap. Namun sudah terdengar suara ayam berkokok, menandakan sebentar lagi pagi menjelang. Ryuka berjalan sambil melihat-lihat sekeliling. Semua rumah yang terbuat dari kayu. Masih seperti zaman dahulu. Ada yang halamannya diberi pagar bambu. Banyak juga pohon-pohon besar di samping rumah.
Mulai dari pohon mangga, nangka, hingga berjejer pohon singkong yang daunnya lebat. Kemana kita akan mencari rumah Mbah Sutijah? Sementara hari masih gelap dan orang-orang tentunya masih tertidur lelap. Ucap Egi sambil melihat sekeliling yang sunyi. Entahlah, mungkin kita perlu menunggu sebentar lagi sampai ada orang yang keluar rumah, kata Ryuka. Tak lama kemudian, dari kejauhan nampak seseorang wanita tua berjalan bungkuk dengan tongkat di tangan kanannya. Sementara tangan kiri membawa keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Rambutnya yang beruban terurai panjang hingga hampir menyentuh tanah. Wanita tua itu semakin mendekat. Cerita Mbah Sotijah. Wanita bungkuk yang tadinya menghadap ke bawah itu mendongakkan kepala menatap mereka dengan tatapan menyelidik. Nuwun sewu Mbah. Permisi Mbah. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Masih menatap tajam pada Ryuka. Apakah Simbah tahu rumahnya Mbah Sutijah? Tanya Ryuka. Ia masih diam. Membuat Ryuka dan Egi saling berpandangan. Mungkin pendengaran Simbah ini sudah berkurang, bisik Egi. Ryuka tidak mau ambil pusing. Ia menundukkan kepala kemudian mengajak Egi pergi. Sudahlah, kita lanjut jalan saja. Setelah mereka berjalan melewatinya, sang nenek malah melantunkan tembang Jawa dibarengi suara tawa. Kembang mawar kembang melati, wanyimu ngelalek nusukmu. Lali jiwa lali rogo, sopo melebu ora bakal bisa metu. Bunga mawar bunga melati, harummu melupakan hati. Lupa jiwa lupa raga, siapa masuk tidak akan bisa keluar. Semakin lama suara itu semakin menjauh namun masih terdengar lirih di telinga. Ryuka sampai merinding mendengarnya. Perlahan menoleh ke belakang. Wanita tua itu masih berjalan pelan sambil menaburkan kelopak-kelopak bunga dari dalam keranjang. Sambil masih terus bernyanyi lirih namun sudah tidak terlalu jelas apa yang ia ucapkan. Kenapa nenek itu aneh sekali? Siapa kalian? Dini hari begini berkeliaran di luar. Seseorang tiba-tiba muncul dari balik pohon hingga mengagetkan keduanya. Kami pendatang, Kang. Jawab Egi. Oh, kalian baru datang rupanya. Rumah siapa yang kalian tuju? Tanya lelaki bertubuh cungkring itu. Kami mencari rumah Mbah Sutijah, Kang. Mari aku antar. Rumah Mbah Sutijah ada di ujung sana, dekat kali sungai. Mereka pun berjalan mengikuti lelaki yang kira-kira berumur 30 tahunan itu. Desa ini masih sangat asri, Kang. Apa tidak ada kendaraan sama sekali? Tanya Egi penasaran. Warga tidak mau mengotori desa dengan bau asap kendaraan. Hanya ada dokar delman, itu pun cuma Nyai Gandari yang punya. Itu rumah Mbah Sutijah. Simbah paling juga sudah bangun. Itu sudah ada asap mengepul di belakang rumah. Pasti Mbah Sutijah lagi di pawon dapur. Tibalah mereka pada sebuah rumah kayu sederhana. Di depan rumah ada bangku yang terbuat dari bambu. Di samping rumah ada tanaman singkong, pepaya dan juga bayam. Dari sana terdengar gemerujuk suara air yang deras. Rupanya di belakang rumah terdapat sungai yang cukup besar dengan banyak bebatuan. Ada juga pohon kelapa di belakang rumah. Sungguh pemandangan alam yang indah, asri dan damai. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Tak lama kemudian pintu terbuka. Dan keluarlah wanita tua yang terlihat masih bugar. Ono opole? Isuk-isuk wes mertamu. Ada apa nak? Pagi-pagi sudah bertamu? Ini Mbah. Ada yang cari Simbah. Jawab lelaki yang mengantar Ryuka serta Egi tadi. Walah, siapa kalian ini? Saya Egi dan ini adik sepupu saya, Ryuka. Kami dari desa Kalipetung. Anaknya Marinah? Tanya Mbah Sutijah. Iya Mbah. Kok Simbah tahu? Ryuka keheranan. Ayo masuk dulu.
Kita ngobrol di dalam sambil ngopi. Mbah Sutijah mempersilahkan mereka masuk. Aku pulang dulu, Mbah, ucap lelaki itu. Orang melu ngopi di sekte Supardi. Tidak ikut ngopi dulu kah Supardi? Matur nuwun, Mbah, bade teng Sebin. Terima kasih, Mbah, mau ke sawah. Terima kasih sudah mengantar kami, Kang Pardi, ucap Egi. Iya, sama-sama. Aku pamit dulu. Supardi berlalu pergi. Mereka duduk di kursi rotan dengan suguhan segelas kopi dan pisang kukus yang masih panas. Diminum dulu kopinya mumpung masih hangat. Pisangnya juga baru matang. Enjih, Mbah. Lalu mereka menceritakan apa maksud kedatangan mereka ke sana dan menjelaskan tentang peristiwa yang menimpa keluarga Ryuka. Bapakmu pancen ora bener. Bapakmu memang tidak benar. Aku sudah melarang Marinah menikah dengan lelaki itu. Tapi Marinah tidak mau dengar. Dia lebih memilih ikut lelaki jahat itu pergi keluar desa untuk menghindari pertikaian denganku. Lalu Simba ini sebenarnya siapa? Ryuka penasaran. Aku iki yo simbahmu, enduk. Aku ini ya nenekmu, nak. Marina itu anakku. Aku punya 3 anak perempuan. Yang pertama Sartini, kedua Marinah, dan yang terakhir Juminten. Mbah Sutijah menghela napas panjang. Ia mengingat kembali masa lalunya yang kelam. Ryuka makin penasaran dengan cerita Mbah Sutijah yang ternyata adalah nenek kandungnya. Sartini sudah lama mati. Dia mati saat melahirkanmu, Lei. Egi mengangguk. Dia memang pernah mendengar cerita dari bibinya kalau ibunya, Sartini, meninggal saat melahirkannya. Lalu aku yang merawatmu bersama kedua bibimu. Sampai kamu berusia 2 tahun dan Marinah menikah dengan Seto Anggoro, lelaki kaya dari desa Kalipetung itu. Mereka meninggalkan kampung setelah menikah. Setahun mereka menikah, Seto datang memaksa untuk menyerahkanmu padanya. Simbah tidak bisa menahanmu. Lei, kamu dibawa pergi olehnya. Mbah Sutijah tak sanggup lagi membendung air matanya. Tapi selama aku bersama paman dan bibi, mereka baik padaku, Mbah. Aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri, kata Egi. Aku penasaran bagaimana kisah ibu dan bapak dulu, Mbah. Aku bahkan tidak pernah tahu kalau aku masih punya simbah di sini. Ryuka sangat ingin tahu tentang cerita masa lalu keluarganya. Yang Ryuka tahu selama ini adalah ibunya berasal dari desa lain yang tidak pernah disebutkan. Bapaknya selalu bilang kalau tidak ada lagi sanak saudara di luar sana. Kalian istirahat saja dulu. Simbah mau pergi ke pasar. Nanti malam Simbah akan lanjutkan ceritanya. Siang harinya, panas mentari terasa menyengat sekali. Ryuka keluar rumah setelah beberapa jam tertidur lelap karena sangat lelah menempuh perjalanan panjang yang mencekam semalaman. Ternyata Egi sedang duduk melamun di kursi rotan depan rumah. Ryuka menghampiri dan duduk di sebelahnya. Kamu sudah bangun? Iya, Mas. Ada yang ingin aku tanyakan? Tanya saja. Kemarin kamu diam saja sejak keluar dari rumahnya Gandari. Apa ada sesuatu yang salah? Aku kesal sama Mas Egi. Kenapa Mas Egi tidak membantuku membantah perintahnya Gandari saat dia menyuruhku minum ramuan itu? Bukan aku tak mau membantu. Aku tidak berani. Kita harus menghargai dia sebagai tuan rumah. Kita hanya pendatang. Sepertinya Mas Egi tertarik dengannya. Mas Egi jatuh cinta sama Nyai Gandari kan? Egi terkekeh geli. Kenapa kamu bilang begitu? Siapa yang tidak terpesona dengan wanita secantik itu, Mas? Bahkan dia berdandan layaknya putri keraton. Memang dia sangat cantik dan mempesona. Saat berjalan terlihat anggun dan lemah gemulai. Dan dia masuk ke kamar Mas Egi saat kita beristirahat di sana. Gay. Jantungnya berdebar hebat mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Ryuka.
Apa? Kapan dia masuk kamarku? Tidak perlu berpura-pura, Mas. Aku melihatnya keluar kamar itu saat aku hendak keluar kamarku. Mata Ryuka menatap tajam pada bola mata Egi yang terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Egi mengacak-acak rambutnya sendiri. Mungkin kamu salah lihat. Mana mungkin Nyai Gandari masuk ke kamarku? Lalu siapa wanita yang keluar dari kamarmu? Ryuka tidak percaya begitu saja dengan jawaban Egi. Ada pelayan wanita yang membangunkanku dan menyuruhku berganti pakaian kemudian menuju balai tamu. Jawab Egi meyakinkan. Apa dia memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai Nyai Gandari saat itu? Tidak. Dia memakai kebaya kuning seperti pelayan lain. Ryuka tidak tahu harus percaya dengan siapa. Apakah Egi berbohong atau dia yang salah lihat? Tapi dia sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mungkin kamu masih mengantuk jadi berhalusinasi. Entahlah. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng. Kerincing, kerincing, kerincing. Suara makin terdengar mendekat. Berbondong-bondong para warga berlarian ke arah utara. Mereka nampak bersemangat seperti akan mendapatkan hadiah. Ryuka kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang berlari ke sana? Mbah Sutijah pun terlihat keluar rumah dan mengikuti orang-orang itu. Ada apa ya? Egi pun penasaran. Ayo kita ikut juga, Mas. Ryuka dan Egi pun ikut berlari bersama warga yang lain. Siapakah Eni Gandrung? Rasa penasaran Egi dan Ryuka membuat mereka berlari mengikuti para warga. Rupanya mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Di tengah kerumunan orang-orang, nampak 3 kereta kuda yang berjejer. 2 diantaranya berisi karung-karung yang isinya beras dan bahan pangan lainnya. Dan 1 kereta tertutup kain sutera berwarna kuning keemasan. 1 kereta yang tertutup itu ditarik dengan 2 kuda putih. Sementara kereta lain ditarik masing-masing 2 kuda hitam. Beberapa orang turun dari kereta kuda yang berisi barang. Mereka membagikan bahan-bahan pangan dan bingkisan kepada warga. Warga sangat gembira. Mereka juga diberi amplop berisi sejumlah uang. Terima kasih, Nyai. Ucap para warga sambil bersujud di atas tanah. Egi dan Ryuka yang berada di belakang kerumunan tidak mendekat. Mereka malah bersembunyi di balik pohon besar. Tirai kereta dibuka. Seorang wanita berkebaya merah terlihat sedang duduk di atas kereta. Perlahan ia turun dengan hati-hati. Semerbak aroma bunga melati mulai tercium. Wanita bersanggul besar dengan hiasan ronce melati yang panjang seperti pengantin Jawa itu berjalan ke arah kerumunan warga. Nyai Gandari? Ryuka menyadari bahwa wanita itu tidak lain adalah Nyai Gandari. Nyai Gandari terus berjalan mengitari seluruh warga yang berkumpul sambil menaburkan potongan-potongan kelopak bunga berbagai rupa. Aku datang membawa bahan pangan untuk kalian. Semoga dapat membantu. Ucap Nyai Gandari setelah selesai menabur bunga. Kami sangat berterima kasih kepada Nyai. Berkat kebaikan Nyai, kami semua hidup lebih baik. Ungkap seorang warga. Tiba-tiba dari balik kerumunan warga, seorang wanita muda maju menghadap Nyai Gandari dengan penuh murka. Orang jahat. Kau wanita tua. Wanita iblis. Terkutuk kau wanita siluman. Wanita muda seusia Ryuka itu nampak kotor tak terurus. Rambutnya terurai berantakan. Wajahnya penuh luka cakaran. Nyai Gandari hanya tersenyum sinis dan memandang tajam pada mata wanita itu. Perempuan gila, beraninya kau membuat kekacauan. Seorang bapak tua menarik wanita itu dengan kasar. Maafkan anakku, Nyai. Ia mengalami gangguan jiwa. Ucap wanita paruh baya yang merupakan ibu dari gadis itu. Karwati, ayo pulang. Wanita bertubuh tambun itu menggandeng lengan anaknya, meninggalkan kerumunan warga. Sepanjang jalan Karwati masih terus berisik mengucap sumpah serapah kepada Nyai Gandari. Wanita iblis!
Siluman, penganut setan, mati kau, mati, mati. Diamlah Karwati, tutup mulutmu itu. Jangan buat Nyai Gandari marah. Nanti kita bisa celaka. Sang ibu sampai menangis melihat tingkah anaknya. Hari menjelang